Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Alvin Sugara, NIM 21010100068, MK Manajemen Pemasaran, kelas C1 sore, semester 3. Dosen pengampu Ronald Aprianto, SE MSI. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian tengah semester. Yang pertama, Soal pertama, budaya lokal merupakan aspek penting dalam mempengaruhi perilaku konsumen. Bagaimana budaya lokal dipahami oleh pemasar dan bagaimana aplikasinya dalam mengembangkan strategi pemasaran. Budaya lokal merupakan aspek yang penting dalam mempengaruhi perilaku konsumen, dan setiap pemasar harus memahami budaya lokal ini. Setiap kebudayaan sendiri sebenarnya terdapat sebagian disebut subkebudayaan yang target pemasarnya lebih spesifik. Termasuk dalam subbudaya adalah kewarganegaraan, agama, ras, dan lokasi geografis. Sebagai contoh, kebudayaan di Indonesia adalah mengutamakan kekeluargaan, di mana produk-produk yang mengusung kebersamaan dalam warga pasti laris manis. Salah satunya sih pempek. Pempek merupakan makanan khas daerah Sumatera Selatan yang tersebar di kota Palembang. Pempek merupakan olahan ikan segar dengan tepung sagu yang dimakan dengan kuah cuko atau cuka, mie putih atau mie kuning, potongan timun, dan udang rebon atau ribon. Ya, soal kedua, coba saudara tuliskan salah satu iklan yang ada di media cetak yang menggunakan public figure, kemudian Anda analisis, atau saya yang menganalisis keterkaitan public figure tersebut dengan produk yang diiklankan dalam konteks STP produk. Di sini saya menggunakan public figure Siwon sebagai sosok inspiratif dan influential khususnya bagi pasar di Indonesia. Selain sukses dalam karir bernyanyi, akting, dan modeling, Siwon juga berhasil menciptakan image positif terhadap dirinya yang kami harapkan dapat membawa pengaruh positif bagi anak muda Indonesia. Analisisnya yaitu menggunakan segmentasi. Yang A, segmentasi geografis. Produk mie instan atau mie sedap dinilai cocok untuk seluruh masyarakat Indonesia. Mie sedap melakukan segmentasi geografis di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Indofood memiliki jaringan distribusi mie instan yang terluas di Indonesia yang menembus sampai hampir ke setiap sudut kepulauan. Jumlah titik stok atau gudang semakin diperbanyak secara agresif sejak tahun 2005 sehingga mampu menyediakan penetrasi pasar yang lebih luas melalui rantai suplai dan penghantaran. Gudang stok ditempatkan pada area-area yang memiliki outlet retail yang banyak, termasuk pasar tradisional, sehingga setiap gudang dapat melayani masing-masing area geografis dalam waktu yang sesingkat mungkin. B, segmentasi demografi. Segmentasi berdasarkan usai produk mie sedap, goreng, dan kuah cocok dikonsumsi oleh usia remaja hingga dewasa. Segmentasi berdasarkan jenis kelamin pemasaran produk mie sedap tidak difokuskan untuk laki-laki maupun perempuan saja. Mie sedap cocok dikonsumsi oleh siapa saja, semua jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan. Segmentasi berdasarkan pendapatan. Harga mie sedap tergolong murah sehingga dapat dibeli oleh siapa saja yang menginginkannya. Produk ini ditunjukkan untuk semua kalangan, mulai dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Mahasiswa sangat menggemari produk Indomie. Hal ini dikarenakan produk Indomie mudah didapat, harganya murah, dan rasanya yang enak. Segmentasi psikografis. Hadirnya produk mie Indomie atau mie sedap tentunya disambut antusias oleh masyarakat. Produk mie sedap cocok untuk dikonsumsi oleh semua karakteristik masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki gaya hidup cenderung konsumtif dan praktis. Kedua, targeting. Targeting dilakukan untuk menentukan beberapa banyak segmen pasar yang akan dipilih dan bagaimana mengidentifikasikan segmen-segmen tersebut. Produk mie sedap varian goreng memiliki target pasar untuk semua umur kecuali bayi dan balita. Untuk varian produk mie sedap atau mie noodles, target pemasarannya adalah anak-anak. Indomie melakukan perubahan strategi target pasar. Perusahaan melakukan beberapa inovasi produk yang memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu mie sedap goreng, kuah, jumbo, terus kuliner Indonesia lainnya.
Perubahan ini dilakukan untuk memenuhi keinginan konsumen akan variasi mie sedap. Positioning merupakan suatu proses menciptakan image yang diinginkan dari suatu perusahaan dan produk-produknya di benak pengguna pada segmen yang dipilih. Tujuannya untuk membangun image yang relevan dan penting untuk konsumen. Soal ketiga, bagaimanakah segmenting dari Coca-Cola Company di pasar global dan di Indonesia? Segmenting dalam hal ini jumlah kepadatan penduduk. Coca-Cola memiliki negara yang memiliki jumlah yang banyak. Hal ini maksud agar penjualan produk Coca-Cola menjadi maksimal, meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa produk Coca-Cola juga ada di wilayah yang jumlah penduduknya sedikit. Jumlah pendapatan yang menjadi target utama pemasaran adalah orang yang memiliki penghasilan stabil dan cenderung besar, karena minat konsumen selain dipengaruhi oleh kelas sosial juga dipengaruhi oleh gaya hidup dan kepribadian. Bagaimana strategi pemasaran Coca-Cola terhadap situasi pasar lokal? Saluran distribusi apakah yang digunakan oleh Coca-Cola? Promosi apakah yang digunakan oleh Coca-Cola? Distribusi seperti Coca-Cola amati Indonesia dalam menetapkan kebijakan produk selalu berorientasi kepada pasar, sehingga produk yang diproduksikan dan didistribusikan sesuai kriteria yang diminati oleh masyarakat. Itulah sebabnya jumlah varian produk yang dihasilkan sangat beragam jenisnya. Metode distribusi direct shipping merupakan pelayanan point to point, artinya barang dikirim langsung ke gudang atau pabrik ke outlet retail. Strategi warehousing adalah produk disimpan terlebih dahulu di gudang atau pusat distribusi sebelum dikirim ke outlet. Keuntungannya adalah pengalaman terhadap masalah-masalah supplier dan pengalaman terhadap permintaan dan dalam jumlah besar yang mendadak. Promosi atau periklanan, yaitu promosi yang dilakukan melalui media cetak dan media elektronik seperti iklan TV dan sosial media. Soal keempat, bagaimana menganalisis segmentasi, targeting, dan positioning dari Grab yang ada di Kota Lubuk Linggau? Segmenting. Pertama segmen demokrasi berdasarkan jenis kelamin, paling banyak adalah wanita. Segmen psikografis menunjukkan bahwa pengguna Grab adalah yang memiliki gaya hidup rumahan. Terus segmen perilaku menunjukkan bahwa menggunakan Grab untuk bepergian dan pesan makanan. Segmen pengambil keputusan menunjukkan bahwa pengguna gerak dalam menentukan di dasar atas keberbedaan sendiri dan untuk waktu tertentu saja. Segmen pola media, penggunaan Grab mengetahui informasi tentang Grab, termasuk promosi yang ditawarkan melalui aplikasi Grab. Targeting, spesialis selektif untuk memenuhi kebutuhan pasar akan transportasi yang murah, aman, nyaman, cepat, dan mudah hadir dengan layanan Grab Bike untuk transportasi dengan bermotor, Grab Car untuk transportasi mobil pribadi, dan Grab Food untuk pemesanan antar makanan. Positioning, Grab dapat memposisikan mereknya di benak konsumen dari sisi penggunaan, yaitu sebagai alat transportasi dan jasa layanan yang memberikan kemudahan, kenyamanan, dan cepat. 5. Jelaskan upaya dan manfaat bagi organisasi dalam pesaing, yaitu dalam bentuk tanpa pesaing. B. Lalu pertanyaan sederhananya adalah bagaimana cara mengimplementasikan konsep paradigma dan tanpa pesaing. Upaya persaingan tanpa pesaing. Tinjaulah kekuatan inti dari produk. Membuat produk yang berbeda agar tidak memiliki kesamaan atau limited edition. Pengurangan biaya adalah salah satu strategi dalam bisnis agar customer mereka puas serta mendapatkan kualitas produk yang terbaik. Berfokuslah pada layanan. Pentingnya dilakukan agar customer merasa nyaman saat berbelanja, serta melakukan pelatihan pada staf yang sesuai dengan SOP. Manfaat tanpa pesaing, produk yang dihasilkan menjadi produk yang limited edition mendapatkan laba yang menguntungkan, dapat mengoptimalkan sumber daya, dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat.
Cara mengimplementasikan produk tanpa pesaing: 1. Kenali customer dengan baik. 2. Bangun tempat usaha yang strategis. 3. Memiliki media sosial perusahaan. 4. Mengelola permintaan dengan baik. Dan 5. Membuat anggaran sistematis. Terima kasih.